sekali Bunda. Semangat ya Bunda. Biarpun masih COVID, masih di rumah, Iya. tetap semangat. Tetap semangat. Iya. Bunda ini dan Bunda Vita di sini semangat. Anak-anak di rumah pasti juga lebih semangat. Dan pastinya tetap jaga kesehatan ya Bunda Iya. ya. Kemanapun anak-anak pergi jangan lupa pakai masker atau itu Bunda face shield untuk ditutup mukanya ya. Ya benar. Nah, oke. Kita jumpa lagi hari ini. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nanti kita mau dengarkan cerita apa? Wah, nanti ya, pokoknya ya Bunda Vita. Tapi pagi ini kita mau ngajak anak-anak bernyanyi, bersenang-senang. Tapi kita mau berdoa dulu ya Bunda. Oke, anak-anak sudah siap? Kita mau berdoa dulu ya. Coba yuk semuanya. Lipatlah tangan, tutup mata, mari berdoa kepada Tuhan. Tangannya sudah semua dilipat, matanya ditutup. Mari semua anak hebat kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar dan bermain. Jagai kami dalam nama Yesus, amin. Oke, anak hebat. Biar tambah semangat Bun, kita mau ajak anak-anak nyanyi ya. Oke. Boleh berdiri nggak? Boleh dong, anak-anak di rumah boleh berdiri seperti Bunda Heni dan Bunda Vita di sini. Oke, yuk kita tunggu teman-teman yang lain berdiri. Kita pagi ini mau menyanyikan dari terbit matahari. Ya pas pagi ya. Iya pagi hari. Cuacanya panas ya. Semoga pas hari itu tidak mendung ya Bunda ya. Oke, kita mau nyanyikan dari terbit matahari. Siap ya? Oke. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Yeay, pasti anak-anak semangat Bunda. Harus Semangat Bunda. pasti semangat lah. Kalau anak-anak sehat, anak-anak sudah makan, pastinya sudah makan ya Bun. Bunda ini dan Bunda kita berharap anak-anak ketika memulai kegiatan makan dulu, jangan lupa ya. Nah, kalau mataharinya sudah terbit, kita mau nyanyi. Satu lagi Bun, pakai gerakan jangan duduk dulu ya. Masih Anak-anak berdiri rumah Mbak ya. masih berdiri. Kita mau nyanyi Yesus pokok. Kira-kira bisa nggak ya Bun? Bisa kan? Kalau yang ikut sekolah minggu pasti bisa. Oke, dan anak pasti hebat. Kita pakai gerakan ya Bunda ya. Oke, masih semangat anak-anak? Kita mau nyanyi Yesus pokok. Siap ya? Oke. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya.
besar ya Bunda. Besar, banyak. Jangan lupa selalu berdoa. Walaupun kita pergi kan harus berdoa ya Bunda kita. Supaya apa ya Bun? Supaya Tuhan tetap ada di dalam kita, tetap lindungi kita ya. Oke, anak-anak sudah bernyanyi, sudah bergerak, masih semangat. Oke, masih Bun. Anak-anak boleh duduk ya Bunda. Boleh. Oke, kita nanti mau ajak anak-anak menyanyi lagu karena kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Emangnya nyanyi lagu apa ya Bunda? Apa ya Bun? Anak pasti pada tahu ya. Firman Tuhan ku dengar. Pasti tahu Bun. Anak-anak kan anak hebat semua. Yang kakak-kakak kelas TKP pasti tahu. Iya, kita mau nyanyikan itu ya Bunda. Sambil kita mau persiapan mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap anak-anak? Ya, kita mau nyanyikan. Shalom adik-adik, anak-anak, semuanya diberkati Tuhan ya. Tadi sudah memuji Tuhan dengan Bunda Heni, Bunda Vita, sekarang sama Bunda Esther mau dengarkan cerita. Bunda punya teman loh. Ini siapa ya namanya ya? Namamu siapa ya? Ih malu, tidak boleh malu ya. Namamu siapa? Momo. Namanya Momo. Halo Mo. Halo Mo. Hai. Momo. Hai. Nah, kalau kamu siapa namanya? Ih, kamu tidak boleh malu-malu ya. Ih, yang satu juga malu seperti Momo. Anak-anak di rumah malu-malu tidak ya? Tidak ya, semuanya anak hebat. Namamu siapa sayang? Namamu siapa? Oh, belum bisa bicara. Namamu siapa? Malah mainan tangan ya. Namanya siapa? Oh, namanya Cici. Siapa teman-teman? Cici ya. Ci, hari ini mau cerita apa Ci sama Momo? Ayo, tadi sudah diberitahu sama Bunda Esther loh. Ayo mau cerita apa? Aku mau cerita tentang Daud. Aku tahu Daud. Daud itu punya saudara banyak. Kamu saudaranya banyak kok, Ci? Iya, saudaraku banyak. Mau, Bunda mau cerita, diam dulu ya, Bunda mau cerita ya. Cici juga ya, anteng ya. Anak-anak, Bunda mau cerita tentang Daud. Kenapa ya Daud ya? Daud itu suka mengembalakan kambing domba. Kalau mengembalakan kambing domba di mana ya? Ada yang tahu? Di pasar? Bukan. Mengembalakan kambing domba, angon wedhus itu di lapangan yang banyak rumputnya, ya. Tetapi Daud itu tidak hanya sekedar mengembalakan kambing, ya, tapi dia bawa gitar, dia memuji Tuhan saat kambingnya, dombanya sedang makan. Dia selalu hidupnya dekat dengan Tuhan, ya.
dengan cara memuji Tuhan, minta sukacita, minta kekuatan sama Tuhan. Suatu saat kakak-kakaknya Daud itu pergi berperang. Kakaknya apa perang? Iya berperang, berperang itu melawan musuh. Aku tahu, kan kakakku juga tentara, jadi aku ya tahu kakakku suka berperang. Iya, Cici tahu berperang itu apa? Melawan musuh. Iya betul. Nah, Daud ini sudah berperang di padang rumput, berperang melawan singa, melawan beruang, ya. Nah, suatu saat kamu duduk dulu aja ya, Bunda tak cerita ya. Oke, kamu di sini sama teman-teman ya. Nah, anak-anak, Daud itu tidak begitu tinggi seperti kakak-kakaknya, tetapi dia hidupnya selalu berdoa kepada Tuhan. Satu saat dia mengantar makanan di padang, ya, di mana kakaknya istirahat berperang. Kakaknya berperang melawan bangsa yang tinggi-tinggi, besar-besar seperti raksasa. Semua tentara kelompoknya kakaknya Daud itu kalah, ya. Lalu Daud mengirim makanan, bilang, "Kak, istirahat ya." "Bawa ke sini." Kakaknya tidak suka. Nah, berarti anak-anak nggak boleh ya kalau sama kakaknya ditegur, nggak boleh marah, ya. Nah, Daud ini rendah hati, dia tidak suka marah. Dia bilang ini, "Kak, aku mau ikut perang." Kakaknya marah. "Apa? Kamu ikut perang? Anak kecil sana pulang. Sana, gembalakan kambing dombamu." "Jangan salah, Kak. Aku kuat karena Tuhan. Aku mau coba." Lalu Daud bilang ke sang rajanya, Raja Saul, "Raja Saul, aku mau berperang." Raja Saulnya mikir, "Hah? Anak kecil mau ikut perang? Jangan salah tuanku, aku punya Tuhan yang hebat, aku pasti menang." Ya, silakan. Lalu Daud diberi baju perang, tidak seperti tentara ya, anak-anak ya. Bajunya tuh ada tamennya, terus ada ketopongnya, ada baju seperti rok. Tapi Daud kebesaran, nggak mau. "Aku nggak mau pakai itu semua. Aku mau lepaskan, aku mau pakai senjataku sendiri." Ada yang tahu senjatanya apa? Yuk, ada yang pernah dengar cerita tentang Daud? Iya, cuman pakai, kalau kita pakainya tuh ketapel. Kalau itu namanya pengalian, ya. Lalu Daud selesai istirahat berperangnya, berperang lagi. Dia bilang ini, "Aku mau berperang dengan nama Tuhan." Datanglah Daud di lapangan, dia nantang sama Goliat yang tinggi, ya. Daudnya nama seperti ini, "Hei Goliat, aku mau melawan engkau, aku mau menantang engkau." Goliat bilang, "Apa? Kamu mau lawan aku, anak kecil? Wah." Tapi Daud bilang ini, "Kamu berperang dengan senjatamu sendiri, tetapi aku berperang dengan nama Tuhan yang luar biasa." Lalu Goliat yang bilang, "Aku tidak takut." "Oke, kalau nggak takut." Daud mengambil batu, ya, batunya tadi diambil dari sungai yang licin itu, ya. Lalu ditaruh di pengali-aliannya, dia putar-putar gini, "Dengan nama Tuhan yang hidup, aku mau mengalahkan Goliat." Seret. Kenapanya anak-anak? Kena jidatnya, ya. Batunya masuk di sana sampai di dalam kotak. Lalu si Goliatnya, waduh, roboh. Setelah roboh, semua tentara-tentaranya kakaknya Daud bersorak-sorak, "Woi, Daud bisa menang, Daud bisa menang." Lalu kepalanya diambil sama Daud, ya, dipenggal, untuk bukti kepada raja bahwa dia sudah mengalahkan Goliat, ya. Goliat yang besar, Daud yang kecil, tapi menang. Karena siapa, anak? Iya,
ada dalam kehidupan Daud yang menyertai Daud sehingga Goliat bisa dikalahkan. Ada lagunya loh. Goliat yang gagah dari Filistin dilawan oleh Daud yang kecil, seperti singa melawan kambing, sungguh tak sebanding. Goliat yang gagah dari Filistin dilawan oleh Daud yang kecil, seperti singa melawan kambing, sungguh tak sebanding. Nah, itu ceritanya ya, anak-anak ya. Kenapa Daud bisa menang? Ada yang tahu? Iya, karena Tuhan menyertai Daud, dan Goliat yang raksasa tadi itu yang mengalahkan Tuhan melalui Daud. Bukan pakai tombak, bukan pakai pistol, bukan pakai bom, tetapi hanya pakai batu sungai dan pelintengan. Ya, kalau di tempat kita pelintengan. Nah itu ya, karena Tuhan yang luar biasa bisa menolong Daud melawan Goliat. Nah itu ceritanya Bunda. Kita harus lebih dekat dengan Tuhan, lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan, supaya saat kita belajar di rumah kita tetap punya semangat, karena Tuhan ada di dalam kehidupan anak-anak semuanya. Nah itu ceritanya Bunda. Oke, anak-anak tadi sudah mendengarkan cerita tentang Daud dan Goliat. Ya, siapa yang ceritanya tadi ya? Siapa ya anak-anak ya? Bunda siapa ya? Bunda siapa ya? Pinter, Bunda Esther. Oke, hari ini sudah cukup ya mungkin Bunda Vita ya. Anak-anak sudah menyanyi, sudah bergerak, sudah mendengarkan cerita. Oke, tapi sebelum kita selesai, kita mau ajak anak-anak nyanyi satu lagi ya Bunda Vita ya. Nyanyi apa ya? Kita mau langsung nyanyi aja ya. Oke, langsung kita nyanyikan ya. Tuhan Yesus, kami sudah belajar dan bermain. Jagai kami dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih untuk anak-anak kegiatan hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Tuhan berkati. Dadah. Lisa, kenapa sedih, Nak? Ibu, bukankah seharusnya aku sudah bisa bersekolah lagi? Tapi kenapa sampai saat ini aku masih harus belajar dari rumah? Aku sudah rindu bermain dan belajar bersama teman-teman di sekolah. Nah, saat ini dunia masih berperang melawan virus corona. Kita sebagai masyarakat bisa membantu melawan virus corona dengan tetap berada di rumah dan melakukan semua aktivitas dari rumah, seperti ayah yang bekerja dari rumah dan Lisa yang belajar dari rumah. Itu semua dapat membantu memutus rantai penularan virus corona, Nak. Jadi, kalau kita tetap di rumah, virus corona tidak akan menyerang kita ya? Iya, Nak. Asalkan kita tetap menjaga kesehatan dan kebersihan diri serta rumah kita. Tapi, aku rindu bermain bersama teman-teman. Kenapa virus corona tidak segera pergi saja? Kalau Lisa ingin segera bermain bersama teman-teman, berarti Lisa juga harus ikut bekerja sama dengan masyarakat untuk memerangi virus corona, Nak. Kalau begitu, Lisa akan ikut memerangi virus corona. Tapi, bagaimana caranya? Caranya sederhana, Nak. Seperti kamu tetap berada di rumah, kemudian apabila baru saja dari luar rumah, siapapun itu tidak boleh langsung berkontak dengan keluarga yang ada di dalam rumah.
kamu juga harus menghindari pergi ke tempat-tempat umum seperti tempat wisata, pusat perbelanjaan, dan juga tempat-tempat ramai lainnya. Nah, apabila terpaksa harus keluar rumah, maka yang perlu kita lakukan adalah 1. Lisa harus selalu didampingi oleh orang tua atau pengasuh. Yang kedua, menjaga jarak fisik 2 meter. Yang ketiga, cuci tangan pakai sabun atau alat kebersihan tangan lainnya sesering mungkin. Yang keempat, wajib mengenakan masker. Yang kelima, jika dirasakan penggunaan masker tidak bisa dilakukan secara maksimal, maka dapat ditambahkan penggunaan face shield. Dan selanjutnya adalah segera jauhi orang sakit. Yang terakhir, hindari memegang hidung, mulut, dan juga mata saat berada di tempat umum. Apakah benar begitu? Tapi kenapa masih banyak orang-orang yang pergi keluar? Tentu. Nah, ketahuilah bahwa banyak orang di luar sana harus bekerja di tempat-tempat ramai seperti para pedagang di pasar. Karena mereka bekerja di tempat ramai, mereka tetap menerapkan protokol kesehatan yang benar. Salah satunya yaitu dengan menggunakan masker. Ada aturan dalam penggunaan masker tersebut agar tetap benar dan aman, yaitu dengan 1. Cuci tangan sebelum menyentuh masker. 2. Periksa permukaan masker apakah kotor atau rusak. 3. Menyesuaikan masker pada wajah sampai tidak ada celah, dengan catatan masker harus menutup hidung, mulut, dan dagu. 4. Hindari menyentuh masker ketika dipakai. 5. Membersihkan tangan sebelum melepas masker. 6. Melepaskan masker dengan memegang tali yang ada di belakang telinga dan jauhkan dari wajah. 7. Mencuci masker dengan sabun atau deterjen dan lebih efektif apabila menggunakan air panas. Begitu. Jadi, hanya pedagang di pasar ya Bu yang harus memakai masker? Tidak, semua orang harus memakai masker kapanpun dan dimanapun ketika berada di luar, baik itu orang sehat maupun orang sakit, termasuk Lisa juga harus menggunakannya. Tadi kata ayah kita juga harus menjaga jarak fisik 2 meter. Tapi apakah hanya dengan begitu virus corona akan pergi? Menjaga jarak pun ada ketentuannya, nak, yaitu 1. Usahakan tetap berada di rumah. Lakukan semua kegiatan seperti bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Yang kedua, tidak menyelenggarakan kegiatan yang mengundang banyak orang. Jika harus keluar rumah, maka selalu gunakan masker dan membawa hand sanitizer. Yang keempat, hindari kerumunan atau keramaian. Yang kelima, jaga jarak 2 meter dengan orang lain. Yang keenam, tidak berjabat tangan atau berpelukan. Jadi, kita bisa ganti cara menyapa kita, misalnya dengan saling melambaikan tangan. Yang terakhir, bersihkan badan segera setelah keluar rumah. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan etika batuk dan bersin ketika berada di tempat umum agar tidak menularkan virus kepada orang lain. Penerapannya juga mudah, yaitu dengan 1. Gunakan masker. 2. Apabila tidak menggunakan masker, maka tutup mulut dan hidung dengan tisu apabila akan batuk dan bersin. 3. Buang tisu bekas bersin ke tempat sampah. 4. Jika tidak memiliki tisu, maka gunakan lengan bagian dalam untuk batuk dan bersin. 5. Jangan lupa cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah bersin. 6. Jika tidak tersedia sabun dan air, maka gunakan hand sanitizer dengan alkohol minimal 60%. Oh, jadi begitu ya cara memerangi virus corona. Jadi begitu teman-teman, cara mudah untuk memerangi virus corona. Teman-teman juga pasti bisa melakukannya. Ayo bersama-sama kita lawan virus corona dengan tetap menerapkan protokol kesehatan agar virus corona kalah dan segera pergi. Jadi kita bisa bermain bersama lagi deh.